Dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2024, kita akan bersama-sama mendoakan negara Palestina dengan tema Aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih, berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 1-3. Program ini mengajak kita untuk saling membantu dengan kasih, meskipun hampir setiap kita mengalami kesulitan dan penindasan. Negara Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Palestina memiliki dua wilayah, yaitu Gaza dan tepi barat. Gaza terletak di pantai timur Laut Mediterania, berbatasan dengan Mesir dan Israel. Gaza mencakup wilayah seluas 365 km persegi dengan lebih dari 2 juta penduduk. Hampir setengah dari mereka adalah anak-anak, menjadikan Gaza sebagai wilayah terpadat ketiga di dunia. Meskipun terdapat kurang dari 1.000 umat Kristen di Gaza, terdapat rasa memiliki dan pelayanan okumenis yang kuat terhadap seluruh komunitas. Tepi barat. Tepi barat dinamakan demikian karena letaknya di tepi barat Sungai Yordan. Setelah perjanjian Oslo tahun 1993 sampai 1995, tepi barat dibagi menjadi wilayah A, B, dan C. Otoritas Palestina yang dibentuk pada tahun 1994 diberikan kendali sipil parsial atas wilayah A dan B. Saat ini otoritas Palestina bermarkas di Ramallah yang ibu kota Palestina. Pada tanggal 31 Juli 2019, 138 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara dengan status pengamat, memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam debat umum, dan bendera Palestina kini berkibar di luar PBB. Bendera Palestina adalah 3 warna dari 3 garis horizontal yang sama, hitam, putih, dan hijau dari atas ke bawah, yang dilapisi oleh segitiga merah yang keluar dari kerekatan. Bendera ini berasal dari warna Pan-Arab dan digunakan untuk mewakili negara Palestina dan rakyat Palestina. Palestina yang bersejarah meliputi Bethlehem, Nazaret, Sungai Yordan, dan Yerusalem. Negara ini merupakan bagian dari daratan luas yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika yang dikenal sebagai bulan sabit subur, sehingga memunculkan geografis dan geologi yang unik. Palestina adalah negeri susu dan madu, dan pertanian adalah pekerjaan yang sangat dihargai karena banyak warga Palestina yang mengolah lahan kebun mereka sendiri. Pohon zaitun adalah simbol akar yang dalam, umur panjang, dan mata pencarian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menggunakan pohon zaitun sebagai simbol dalam kebaktian kami. Zaitun dan minyak zaitun telah digunakan sepanjang sejarah wilayah kami untuk tujuan pengobatan, masakan sehat, dan untuk memberkati dahi masyarakat. Tumbuhan lain di Palestina adalah kaktus yang aslinya berasal dari Amerika Latin, namun kini menjadi bagian tak terpisahkan dari Palestina. Kaktus yang disebut pir berduri ini menghasilkan buah yang lezat. Pendidikan, sekolah, dan universitas telah berkontribusi dalam pemeliharaan kehidupan nasional Palestina. Mayoritas sekolah swasta dijalankan oleh berbagai organisasi
keagamaan dan agama-agama dari semua agama dipersilakan untuk bersekolah. Seni Palestina berakar pada seni rakyat dan lukisan tradisional Kristen dan Islam. Gaya Sulaiman Tatrisi yang semarak dikenakan oleh warga Palestina di seluruh dunia pada acara-acara perayaan sebagai sarana menyatukan seluruh warga Palestina. Seniman grafiti dari berbagai afiliasi politik dan latar belakang mendokumentasikan perjuangan mereka melawan pendudukan. Kanvas utama mereka adalah tembok pemisah tepi barat. Festival Tepi Barat dengan jangkauan global terjauh adalah Festival Internasional Palestina. Diadakan di banyak kota termasuk Bethlehem, Nazaret, dan Ramlah. Selama bulan Juli, acara ini menjadi tuan rumah pameran budaya Palestina dan mengundang kelompok tari dan musik dari seluruh Mediterania untuk ambil bagian. Warga Palestina adalah populasi yang terbesar dengan lebih dari 12 juta jiwa yang tinggal di seluruh dunia. Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari 5 juta warga Palestina saat ini tinggal di Palestina dan Israel. Ada minoritas Kristen kecil di negara mayoritas Muslim ini yang mencakup 2% dari populasi Palestina. Ada persepsi atau keyakinan di seluruh dunia bahwa perempuan di wilayah Timur Tengah bersifat pasif, diam, dan tidak berpengaruh. Namun peran perempuan di Palestina, baik secara historis maupun modern, adalah aktif dan berpengaruh. Mereka teguh, kuat, dan berani. Baru-baru ini, beberapa gereja Protestan telah membuat kemajuan dalam masalah gender, seperti melantik Sally Azhar sebagai pendeta wanita Palestina pertama di Palestina. Sally Azhar ditabiskan pada tanggal 22 Januari 2023 oleh Gereja Lutheran Injili di Yordania dan Tanah Suci dalam sebuah upacara di Gereja Penebus di Yerusalem, menjadikannya pendeta wanita Palestina pertama di Tanah Suci. Sally Azhar adalah putri Uskup Sani Ibrahim Azhar, sekarang berusia 27 tahun, yang lahir pada tanggal 10 Juni 1996. Secara umum, rumah sakit di Palestina dilengkapi dengan baik, namun sistem layanan kesehatan Palestina mengalami kekurangan dukungan finansial dan pembatasan pergerakan membuat warga Palestina sulit mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Beberapa rumah sakit swasta di bawah pengawasan gereja terbuka untuk semua warga Palestina, apapun tradisi agamanya, sehingga memperkuat hubungan antara seluruh anggota komunitas. Gereja Kristen di Palestina adalah gereja yang aktif, kaya akan sejarah dan beragam tradisi dengan misi dan panggilan unik. Di wilayah di mana agama Kristen menyebar dan banyak denominasi bermunculan, Yerusalem sendiri adalah rumah bagi 13 gereja yang diakui secara historis di seluruh Tanah Suci dan di seluruh dunia. Hubungan antara agama Kristen dan Yahudi menjadi pusat pembicaraan mengenai Israel dan Palestina. Negara Palestina telah lama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan keadilan. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak dan juga korban kemanusiaan. Baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua golongan agama, termasuk Kristen Palestina. Oleh karena itu, pada Hari Doa Sedunia tahun 2024, kita mendoakan perdamaian bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah, termasuk Israel dan Palestina. Kita memohon kepada Tuhan agar memberikan nikmat kepada para pemimpin negara-negara tersebut untuk mencari solusi damai atas konflik yang ada.
Kita juga harus mendoakan agar rakyat Israel dan Palestina dapat hidup bersama dalam harmoni tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan. Dalam perayaan Hari Doa Sedunia tahun 2024 ini, mari kita bersatu sebagai umat Kristen dari berbagai negara untuk memohon kepada Yesus Kristus, Sang Raja Damai, agar memberikan damai sejahtera bagi negara Palestina, bagi semua rakyat Palestina, bagi perempuan dan anak-anak Kristen Palestina yang juga menjadi korban perang berkepanjangan ini, dan seluruh dunia. Semoga melalui doa kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian dan keadilan bagi semua umat manusia. Tunjukkanlah kasih-Mu. Amin.